Apakah sudah siap, Mas Rozian? Halo, apakah sudah siap yang di Dusun Candisari? Belum. Kalau ngomong bilang maaf. Maaf ya, kendala sinyal. Mohon maaf ya teman-teman dan Kak Iyasi, karena teman-teman yang satunya ada di dusun, jadi sedang berkendala sinyal. Halo? Ini berarti geser aja meja nih. Kar. Mulai wae, Kar. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Ngatikono selaku Kepala Dukuh Candisari yang hari ini berhalangan hadir. Yang saya hormati Bapak Bambang Wisaksono selaku DPL dari kelompok KKN AB7425E, Mas Iyasi Iyas Almas selaku pembicara, dan teman-teman serta adik-adik yang saya sayangi yang sudah bergabung mengikuti webinar hari ini.
sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, acara webinar hari ini mengangkat tema sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan dan penggunaan masker di masa adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Tema tersebut diangkat dikarenakan kita yang mencoba beradaptasi di kebiasaan baru ini pastinya menjadi memiliki hal-hal baru yang wajib dilakukan, seperti dengan menjaga kesehatan dan kebersihan, serta penggunaan masker dalam beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Afrilia Skariwanti, selaku moderator di sini. Dan untuk lebih mengetahui informasi-informasi mengenai gimana sih cara menjaga kesehatan dan serta bagaimana pentingnya penggunaan masker, kita sambut saja pemateri kita, Mas Iyasi Iyas Almas. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Kak. Gimana, Kak, kabarnya? Baik. Baik. Mungkin Mas Iyasi Iyas Almas bisa perkenalan diri dulu, biasanya dipanggil siapa, dan udah lulus S1 ini kegiatannya apa? Silahkan. Oh ya. Ya, jadi nama lengkap saya Ayasi Iyas Almas. Nah, ini biasanya kan kalau orang lain dipanggil nama depan ya. Nah, saya ini beda dengan orang lain ya. Saya dipanggil nama belakang. Jadi biasanya saya dipanggil Almas. Jadi benar, alhamdulillah saya sudah selesai S1. Jadi saat ini saya sedang menjalani profesi yaitu koas di rumah sakit RSUP Dr. Karyadi, dan insya Allah sudah berjalan selama 2 semester ini. Ya, jadi satu angkatan ya kita. Jadi kita agak jauh ya Mas angkatannya. Nah, untuk itu apakah Saya Mas 16 loh, Kak. Oh, ya. Untuk itu apa Mas Almas mau langsung memaparkan materi saja? Sudah bisa share screen? Boleh. Silahkan. Oh ya, saya share screen dulu ya. Baik, Mas. Apakah slide saya sudah terlihat? Terlihat, Mas. Oh, ya. Begini, saya langsung memulai atau bagaimana, Kak? Langsung mulai saja. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan dari UPN, terutama, dan juga terima kasih kepada warga dari desa yang di hari ini sedang hadir bersama kita. Jadi pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19. Nah, saya membuat subjudul yaitu Corona kian mengancam, mari kita patuhi protokol kesehatan. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu ya mengenai coronavirus disease 19. Jadi COVID-19 ini apa sih? Nah, jadi COVID-19 ini merupakan penyakit atau infeksi ya akibat virus dari SARS-CoV-2. Nah, SARS-CoV-2 ini singkatannya apa? Yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nah, virus ini terutama menyerang saluran pernafasan, sehingga gejala utama yang ditimbulkan dari virus ini yaitu seperti flu, batuk, dan demam. Adapun komplikasi yang ditimbulkan dari virus ini yaitu berupa acute respiratory distress syndrome, kemudian bisa menyebabkan sepsis, gagal jantung, dan bahkan kematian. Nah, ini adalah bentuk dari virus coronavirus itu sendiri. Nah, jadi virus coronavirus ini mengapa disebut sebagai coronavirus atau corona? Karena sebenarnya seperti adanya mahkota seperti ini. Jadi ini merupakan adanya rantai-rantai DNA dan RNA. Sehingga apabila berimplikasi ke tubuh manusia, virus ini akan menyebabkan viremia ataupun
penyakit yang ditimbulkan, yaitu seperti demam dan batuk. Nah, inilah cara penularan dari virus corona itu sendiri. Dulu, sebelum coronavirus yang sekarang ini muncul, pernah ada yang namanya SARS-CoV dan MERS-CoV, yang mana kedua ini ditularkan melalui binatang, seperti kelelawar dan unta. Namun, pada virus yang sekarang ini, atau SARS-CoV-2 ini, belum ditemukan secara pasti apakah hewan itu bisa menularkan ke manusia. Namun sudah ada penelitian bahwa penularan coronavirus ini bisa ditularkan dari manusia ke manusia. Yaitu melalui apa? Jadi coronavirus ini dapat ditularkan melalui yang namanya droplet. Droplet ini adalah percikan baik dari mulut ataupun hidung, terutama ketika kita bersin ataupun batuk. Jadi secara kasat mata, droplet ini tidak bisa dilihat secara langsung. Jadi bisa dilihat melalui mikroskopis. Oleh karena itulah, ukuran yang sangat kecil ini harus kita waspadai dengan nantinya kita menggunakan masker sebagai bentuk pencegahan. Nah, selain melalui droplet itu sendiri, kontak erat juga bisa menyebabkan tertularnya manusia satu dengan yang lainnya. Kontak erat di sini yaitu seperti misalkan kita tidak jaga jarak, kalau kurang lebih jaraknya 1 meter, seperti itu. Kemudian menyentuh benda yang sebelumnya disentuh oleh penderita coronavirus itu sendiri. Jadi, apabila kita menyentuh benda di tempat umum, hendaknya kita mengurangi atau menghindari menyentuh wajah, hidung, mulut, dan sebagainya. Dan juga harus mencuci tangan sebelum kita makan, beraktivitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, virus ini juga bisa ditularkan melalui kontaminasi dari feses atau BAB. Nah, menurut data penelitian, virus ini dapat bertahan selama 5 hari pada suhu 22 hingga 25 derajat Celcius. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis. Maka dari itu, virus ini memang bisa berkembang secara baik ya di negara kita. Dan juga ditemukan bahwa virus ini juga dapat mati di suhu yang relatif tinggi, yaitu 56 derajat Celcius dalam waktu 15 menit. Namun di Indonesia dengan suhu 56, karena kita iklim tropis, ya virus ini masih bisa bertahan hidup. Selanjutnya mengenai gejala klinis ya. Jadi gejala klinis dari virus corona ini utamanya yang pertama yaitu demam. Demam ini seperti gejala flu, batuk, dan nyeri kepala. Yang kedua bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas. Kenapa infeksi saluran pernafasan atas? Dikarenakan virus corona ini apabila masuk ke dalam tubuh manusia, nantinya akan berimplikasi atau istilahnya menetap di alveolus, di bagian paru-paru dari tubuh manusia itu sendiri. Sehingga nantinya dia akan menyebar secara menyeluruh, dan apabila imunitas tubuh kita menurun atau tidak baik, maka virus itu akan dengan mudahnya menginfeksi tubuh kita. Selanjutnya, apabila virus ini menyerang saluran pencernaan, bisa menyebabkan diare. Selain itu juga letih, lemah, dan lesu. Nah, berikut ini WHO baru-baru ini juga membuat sebuah pernyataan resmi bahwa COVID ada gejala baru. Berikut ini saya tampilkan video. Apakah suaranya masuk? Kasus virus corona baru di Indonesia masih yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara, yaitu menembus angka 700.000. Masyarakat harus makin waspada, termasuk dengan mengenali gejala virus corona. Melansir situs resmi Organisasi Kesehatan Dunia WHO, berikut gejala virus corona baru. Gejala virus corona yang paling umum adalah demam, batuk kering, kelelahan. Gejala virus corona yang kurang umum dan bisa memengaruhi beberapa pasien, yaitu kehilangan rasa atau bau, hidung tersumbat,
Konjungtivitis juga dikenal sebagai mata merah, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot atau sendi, berbagai jenis ruam kulit, mual atau muntah, diare, menggigil atau pusing. Gejala lain virus corona yang kurang umum, lekas marah, kebingungan, kesadaran berkurang, terkadang kejang, gelisah, depresi, gangguan tidur. Walau jarang terjadi komplikasi neurologis yang lebih parah seperti stroke, radang otak, delirium, dan kerusakan saraf bisa juga terjadi. WHO menekankan orang dari segala usia yang mengalami demam dan atau batuk yang berhubungan dengan kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri atau tekanan dada, atau kehilangan kemampuan bicara atau bergerak harus segera mencari perawatan medis. Jika memungkinkan, hubungi penyedia layanan kesehatan, hotline atau fasilitas kesehatan terlebih dahulu, sehingga Anda dapat diarahkan ke klinik yang tepat. Ucap WHO. Tentu saja, lebih baik untuk kita menghindari COVID-19. Jadi tetaplah disiplin dan menerapkan protokol kesehatan 3M dengan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Nah, itulah gejala baru yang ditimbulkan oleh coronavirus baru-baru ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai diagnosis dari COVID-19. Jadi ada 4 yang bisa seseorang ditegakkan menderita COVID. Yang pertama secara klinis, yaitu dari gejalanya berupa tadi infeksi saluran pernapasan atas, demam, dan sebagainya. Yang kedua, melalui laboratorium, yaitu dicek dari darah rutinnya, apakah leukositnya menurun, kemudian analisis gas darahnya, serta dari radiologisnya, yaitu dari foto rongsen. Dan yang paling dari keempat ini, yang paling utama atau gold standarnya, yaitu secara mikrobiologis, yaitu dari swab tenggorokan atau nasofaring, dan PCR. Nah, dari 4 ini juga ditambahkan dari faktor epidemiologis. Faktor epidemiologis ini apa? Yaitu suatu kota atau daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah negara kita itu sebagai daerah dengan pandemi dari COVID-19 itu sendiri, dengan zona merah terutama. Seperti itu. Kemudian untuk definisi operasionalnya, baik adik-adik dan teman-teman, dulu disebutkan ada 4 definisi, yaitu pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, kasus probable, dan kasus konfirmasi. Namun, sekarang ini, menurut dari Peraturan Menteri yang baru, nomor 413, yang keluar kurang lebih bulan Juli lalu, dibagi menjadi kasus suspek, kasus probable, konfirmasi, kontak erat, pelaku perjalanan, diskaded, selesai isolasi, dan kematian. Nah, inilah peraturan menteri yang baru mengenai pembagian dari kasus COVID-19 itu sendiri. Nah, ini kasus suspek. Nah, jadi kasus suspek ini diartikan sebagai seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria sebagai berikut. Pertama, orang dengan infeksi ISPA selama 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Kemudian yang kedua, orang dengan salah satu tanda atau gejala ISPA dan 14 hari terakhir ini sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi. Dan yang ketiga, yaitu orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Untuk kasus probable sebagai berikut, yaitu kasus suspek dengan ISPA berat dengan gambaran klinis meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan lab PCR. Dan kasus konfirmasi yaitu kasus seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona dengan pemeriksaan laboratorium PCR sebagai gold standar. Nah, kasus konfirmasi ini dibagi menjadi 2, yaitu kasus konfirmasi dengan gejala atau simptomatik dan kasus konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik. Seperti itu. Nah, inilah yang salah satu definisi operasional yang harus kita ketahui secara baik, yaitu kontak erat.
Nah, kontak erat ini yang perlu kita waspadai baik di masyarakat ataupun di fasilitas umum. Yaitu riwayat kontak yang dimaksud seperti kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus konfirmasi dalam radius 1 meter selama 15 menit. Nah, kemudian yang kedua, sentuhan fisik secara langsung dengan kasus konfirmasi seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable tanpa menggunakan APD. Seperti mungkin di rumah sakit apabila ditemui tenaga kesehatan yang tidak menggunakan APD secara lengkap, kemudian mereka secara tidak langsung bersalaman ataupun kontak dengan pasien yang terkonfirmasi, nah maka itu disebut sebagai kontak erat. Dan yang keempat adalah situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologis setempat. Nah, yang kelima yaitu mengenai pelaku perjalanan. Nah, oleh karena itulah teman-teman juga sudah tahu ya informasi bahwa mulai tanggal 11 Januari hingga tanggal 25 Januari pemerintah menetapkan PSBB ketat di berbagai provinsi di Indonesia. Nah, salah satunya di DIY, di Kabupaten Sleman. Maka dari itu, kalau bisa, tetap di rumah saja dan jangan bepergian ke luar kota. Dan yang kasus yang keenam, definisi yang keenam yaitu discarded. Discarded ini adalah salah satu kriteria yang memenuhi pertama seseorang dengan status kasus suspek dengan pemeriksaan PCR 2 kali itu hasilnya negatif. Nah, maka dari itu penderita ini bisa dikatakan bukan penderita COVID-19. Dan yang ketujuh selesai isolasi, dan yang ke-8 yaitu kematian. Nah, berikut ini kriteria klinisnya, yaitu seperti pneumonia ringan, pneumonia berat, kemudian gejala sepsis dan shock sepsis. Nah, selanjutnya adalah mengenai alur manajemen kesehatan masyarakat. Apabila warga ataupun tetangga yang menderita dengan kriteria klinis tadi, selanjutnya akan dilakukan yang namanya isolasi. Nah, isolasi ini nantinya oleh petugas kesehatan akan didatangi secara langsung, dan kemudian apabila masyarakat itu masih menjalani isolasi mandiri, nantinya akan dilakukan cek swab atau PCR yang merupakan gold standar. Apabila hasilnya positif, merupakan kasus konfirmasi. Nah, namun apabila misalkan di rumah tersebut ada salah satu yang konfirmasi, kasus konfirmasi, maka keluarga terdekat atau lingkungan sekitarnya dilakukan namanya tracing ataupun identifikasi secara langsung, yaitu dilakukan tes swab dan dilakukan karantina apabila hasilnya negatif selama 2 minggu. Nah, ini adalah apabila pelaporan kasus COVID di warga, yaitu bisa dilapor ke tim COVID apabila kita menemukan warga ataupun tetangga yang menderita gejala klinis COVID, kemudian dilakukan pemanggilan, setelah itu dites secara mikrobiologis. Nah, jadi teman-teman dan adik-adik semua, di sini saya akan menyampaikan ataupun memaparkan mengenai perkembangan terkini dari kasus COVID-19. Nah, ini saya ambil dari website WHO per tanggal 7 Januari 2021, di mana kasus konfirmasi yang di dunia mencapai 85 juta. Dan di negara kita, di Indonesia, kasus konfirmasinya mencapai 788.000. Nah, apabila dilihat secara global, Indonesia menempati ke-20 dari kasus konfirmasi terbanyak di dunia. Nah, inilah peta sebaran COVID di Indonesia, yang mana kasus terkonfirmasinya mencapai 797.000, dan kemarin merupakan salah satu dari rekor perharinya mencapai 9.000 kasus. Seperti itu. Nah, kemudian untuk di DIY sendiri atau di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
per tanggal 7 Januari kemarin, kasus terkonfirmasi yaitu sebanyak 13.000 kasus positif dengan perharinya 272 kasus baru. Nah, dari 13.000 tadi, ada pembagian secara kelompok usia di mana yang paling banyak penderitanya yaitu usia 31 hingga 45 tahun sekitar 3.000 kasus. Untuk anak-anak dengan usia 0 sampai 5 tahun yaitu sebanyak 452 dan remaja dewasa mencapai sekitar 3.000 kasus. Oleh karena itulah, mari kita mematuhi protokol kesehatan. Nah, untuk Kabupaten Sleman itu sendiri, di sini berdasarkan dari website dari COVID-19 di Indonesia, merupakan salah satu daerah atau kabupaten dengan risiko tinggi. Di sini saya cantumkan nih, di sini ada kotak berwarna merah. Ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sleman sudah termasuk daerah pandemi COVID-19. Nah, ini yang harus kita jalani. Jadi bagaimana kita menghadapi era pandemi ini? Yaitu mari kita adaptasi dengan menerapkan 3M. Apa itu 3M? Yang berikut ini ada sedikit penjelasan mengenai 3M. Protokol kesehatan selama memasuki adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru adalah perubahan pola perilaku manusia setelah masa pandemi virus corona. Adaptasi kebiasaan baru dilakukan dengan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan tetap menggunakan protokol kesehatan terkait COVID-19. Perlu diperhatikan beberapa protokol kesehatan di tempat kerja. Di antaranya adalah perusahaan wajib membuat kebijakan dan manajemen dalam pencegahan penularan COVID-19, yaitu dengan membuat tim penanganan dan prosedur pelaporan kasus COVID-19. Manajemen perusahaan juga menentukan pekerja yang harus masuk ke tempat kerja dan pekerja yang bisa melakukan pekerjaannya di rumah. Jika mengharuskan tetap bekerja, perusahaan wajib menerapkan beberapa protokol seperti melakukan pengukuran suhu tubuh, mengatur waktu kerja agar tidak terlalu panjang, memfasilitasi tempat kerja yang aman dan sehat, mewajibkan pekerja menggunakan masker, mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan di tempat kerja, selalu menerapkan protokol jaga jarak di tempat kerja, serta terus mengkampanyekan gerakan masyarakat hidup sehat. Selain itu, di tempat umum juga tetap diterapkan beberapa protokol seperti menerapkan jaga jarak, wajib menggunakan masker, melakukan pengukuran suhu tubuh, membatasi jumlah pengunjung, menyediakan fasilitas cuci tangan, serta desinfeksi secara berkala pada area yang digunakan bersama. Dengan menerapkan panduan ini, diharapkan roda perekonomian tetap bisa berjalan dengan meminimalisir resiko dan dampak pandemi COVID-19. Jadi 3M, M yang pertama yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan sendiri ada 7 langkah. Berikut ini saya tampilkan video mencuci tangan. Mungkin adik-adik yang di dusun bisa langsung mempraktekkan nanti setelah melihat video ini. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer.
Ini kata dokter tentang Itulah cara langkah mencuci cuci tangan. tangan yang baik dan benar menurut WHO. Jadi mungkin nanti kakak dari KKN UPN bisa mengajari adik-adik mengenai cuci tangan yang baik dan benar. Nah, kemudian M yang kedua yaitu menggunakan masker. Jadi masker itu sendiri dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu masker kain, masker bedah seperti ini, kemudian juga masker N95 seperti ini. Nah, untuk masyarakat umum bisa menggunakan masker kain, untuk tenaga kesehatan menggunakan masker bedah dan masker N95. Cara menggunakannya bagaimana? Yaitu, jadi bagian yang berwarna, di sini saya mencontohkan berwarna hijau, itu di bagian luar. Kemudian yang berwarna putih, itu yang bagian dalam atau yang menutupi hidung dan mulut. Nah, jangan sekali-kali menyentuh bagian depan. Jadi menyentuh di bagian talinya ataupun pengikat dari kedua sisi. Nah, kemudian dipakaikan secara baik menutupi hidung dan mulut. Jadi jangan sampai ada yang terbuka. Nah, untuk mengetahui penggunaan masker sudah benar, nantinya di bagian depan ini apabila kita bernafas itu akan ada seperti gerakan menutup membuka. Itu yang mengindikasikan bahwa penggunaan masker sudah benar. Nah, untuk caranya membuka seperti ini dan dibuang seperti ini. Jangan disentuh bagian dalam ataupun bagian luar. Nah, untuk masker bedah ini kalau bisa dipakai sekali pakai. Jadi apabila dipakai seharian, jangan dipakai kembali di keesokan harinya. Nah, untuk masker kain yang biasa digunakan oleh masyarakat umum, itu caranya adalah sebagai berikut. Cuci masker dengan menggunakan deterjen dan air panas, kemudian bilas dengan air bersih dan keringkan di bawah sinar matahari, dan disetrika dengan suhu yang sesuai. Nah, untuk penggunaan masker kain sendiri juga dibatasi, yaitu kurang lebih 4 jam penggunaan tiap hari. Jadi kalau masker kain ini sendiri bisa digunakan kembali, namun harus dicuci terlebih dahulu, supaya tidak ada bakteri atau virus yang menempel di kain. Nah, kemudian M yang ketiga, yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak ini penting dikarenakan apa? Dikarenakan virus corona sendiri tadi menularkan secara droplet ataupun percikan dari hidung ataupun mulut, sehingga kita perlu menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Minimal berapa? Yaitu minimal 1 meter. Jadi sebisa mungkin apabila terjadi kerumunan di warga setempat, hendaknya kita sebagai mahasiswa ataupun tenaga pendidik harus mengingatkan dan menyampaikan pentingnya menjaga jarak. Nah, selain itu, menerapkan 3M, tentunya kita harus menjaga imunitas tubuh kita. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang baik dan benar, dan jangan lupa juga kita harus berolahraga. Nah, makanan apa yang perlu kita perlukan untuk menjaga imunitas kita? Yaitu seperti makanan yang mengandung vitamin, sayuran, dan buah-buahan. Serta kita harus rutin berolahraga nih. Namun yang perlu dicatat, berolahraga ini sebisa mungkin jangan di tempat yang keramaian. Dan sebisa mungkin kita mengajak teman yang tidak banyak, ya 5 atau berapa orang, misal dengan jalan sehat ataupun dengan sepedaan. Dan kalau bisa, waktunya 30 menit. Selain itu, kita juga perlu pentingnya menyediakan suplemen vitamin C. Dan yang terpenting lagi yaitu kita harus istirahat cukup, yaitu tidur selama 7-8 jam pada dewasa dan pada remaja ataupun anak-anak, yaitu istirahat tidur selama 9 hingga 10 jam tiap harinya. Selain itu, teman-teman semua, kita harus menghindari makanan yang di bagian samping ya, sisi kanan. Apa saja? Yaitu makanan yang mengandung MSG atau monosodium glutamat. Nah, ini yang biasanya ditemui di masyarakat ya, seperti
apa namanya itu, ya micin yang banyak. Yang biasanya dijual itu apa, sotong. Nah, itu sotong itu mengandung banyak MSG, jadi harus kita hindari. Dan kafein seperti mengonsumsi kopi juga dihindari. Dan junk food atau fast food yaitu makanan yang cepat saji, dan minuman beralkohol dan minuman soda seperti itu. Nah, ini juga penting, jangan ketinggalan. Mungkin di dusun yang sekarang KKN UPN sekarang ini masih sekolah daring ya, sekolah online. Nah, jadi pentingnya menjaga kesehatan mata. Nah, kesehatan mata ini dengan cara apa? Yaitu yang pertama, menggunakan maksimal 2 jam dengan jarak minimal 40-50 cm dengan posisinya sejajar antara mata dengan layar ataupun laptop. Kemudian kurangi dari tingkat kecerahan layar. Jadi layarnya sebisa mungkin jangan terlalu terang. Karena apa? Karena bisa mengakibatkan kerusakan pada mata. Dan yang ketiga, bisa menggunakan rumus 20-20-20. Artinya apa? Yaitu setiap 20 menit menatap layar ataupun laptop komputer, kemudian kita mengistirahatkan sejenak selama 20 detik. Dan jaraknya yaitu kurang lebih 20 kaki atau sekitar 6 meter dari pandangan luas. Jadi misalkan kita setelah melihat laptop, kemudian tatapan kita beralih ke tatapan di depan rumah, dan kita melihat secara luas. Misalkan kita lihat pemandangan, pepohonan, ataupun rumah sekitar selama kurang lebih 20 detik. Dan yang terakhir, dengan merelaksasikan mata. Dengan menggosok-gosok kedua tangan, lalu letakkan hangatnya tangan di atas kelopak mata yang dipijat. Nah, itu yang harus kita ketahui untuk menjaga kesehatan mata selama sekolah online. Nah, untuk menutup dari presentasi kali ini, izinkan saya ya menyampaikan sebuah pantun untuk memberikan sebuah pesan bagi warga setempat. Pulang kampung ke kota Sleman, hati rindu lama jumpa keluarga. Mari patuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari corona. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kelebihan hanyalah milik Allah SWT dan kekurangan milik saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Almas atas pemaparan materinya. Nah, buat teman-teman yang ada di Candi Sari, mungkin kita mau buka pertanyaan dulu ya. Sesi tanya jawab buat salah satu panitia mungkin yang ada di Dusun Candi Sari, ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Halo, Rozian. Atau mungkin teman-teman yang ada di sini yang mau bertanya tentang apa sih sekarang harus kayak gimana membiasakan dirinya di hidup di pandemi COVID ini, atau gimana? Atau kalau nggak ada, nanti saya nih yang mau tanya nih. Boleh. Mungkin sembari menunggu yang ada di dusun, saya mau tanya nih Mas, sebenarnya kan kita kan terbiasa menggunakan hand sanitizer. Nah, sebenarnya penggunaan hand sanitizer itu tuh baik atau enggak sih Mas? Atau ada berapa kali pemakaiannya? Itu sih pertanyaan saya. Oh ya. Terima kasih. Kak, siapa panggilannya ya? Panggilannya Sekar. Oh, Kak Sekar. Kak Sekar atas pertanyaannya. Jadi untuk cuci tangan itu yang memang yang direkomendasikan oleh WHO yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Itu yang paling baik, yang paling aman. Nah, untuk menggunakan hand sanitizer ataupun cairan yang sudah didesain sedemikian mungkin yang mengandung berbagai
berbagai kandungan yang bisa membunuh bakteri atau virus, itu digunakan selama kurang lebih 20 detik dalam praktek mencuci tangan. Nah, apabila dengan air mengalir, itu selama 40 hingga 60 detik. Nah, untuk hand sanitizer itu sendiri, sebisa mungkin kita menggunakan apabila misal kita aktivitas sehari-hari keluar rumah, nah namun apabila kita mau makan, kemudian setelah bersentuhan dengan benda-benda di kantor ataupun di rumah, sebisa mungkin kita mencuci tangan pulang ataupun masuk ke dalam rumah. Nah, mencuci tangan dengan air. Sanitizer itu sendiri untuk menyiapkan apabila kita di luar tidak ada fasilitas yang memenuhi seperti air yang bersih, kemudian sabun. Nah, kita bisa membawa hand sanitizer di tas ataupun di kantong sehingga bisa paling tidak meminimalisir risiko kita tangan kita dari bakteri ataupun virus seperti itu. Berarti itu kalau misalnya kita sekali pakai itu diusahakan langsung cuci tangan ya, Mas? Jadi nggak yang ditumpuk-tumpuk hand sanitizer-nya di tangan dan merasa bersih dengan seperti itu. Oke, terima kasih, Mas. Ya, tuh. Jadi yang paling aman memang harus dengan air mengalir. Tapi daratan harus bersih ya. Airnya harus bersih. Jadi harus dilihat dulu juga airnya kondisinya seperti apa, apakah airnya putih, bersih, ataupun ada warna yang terkontaminasi. Oke, baik, Mas. Nah, ini mungkin karena dari dusun sana juga terkendala sinyal. Ini gini aja, Mas. Pesan Mas Almas buat adik-adik yang di dusun Candisari nih, kan mereka masih kayak nakal, nggak mau menggunakan masker. Nah, ini tujuan kita sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti ya, Mas. Kita tujuannya agar paham dan sadar akan pentingnya menjaga kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Nah, pesannya Mas Almas buat adik-adik itu gimana? Ya, baik, terima kasih. Jadi melalui kesempatan kali ini pesan saya sebagai calon tenaga kesehatan mentuanya, jadi menghimbau ataupun menghimbau kepada teman-teman adik-adik dan warga sekitar untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini salah satu upaya kita menjaga satu dengan yang lain. Nah, jangan sampai kasus COVID di Indonesia terutama kian hari kian meningkat dan kasus mortalitasnya bisa mungkin harus di bawah dari rata-rata. Saat ini mortalitas Indonesia sudah mencapai kurang lebih 3%, yang mana ini adalah rata-rata di atas dari WHO yang ditetapkan, yaitu sekitar 2%. Oleh karena itulah, mari kita patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Dan jangan lupa kita harus menjaga tubuh kita dengan cara rajin olahraga, kemudian minum vitamin, suplemen, dan juga makanan-makanan yang bergizi, dan hindari mulai sekarang makanan-makanan yang dijual secara tidak baik dan tidak higienis. Misalkan dijual di daerah sekitar, itu sebisa mungkin dikurangi. Kalau bisa makan yang dimasak oleh ibu sendiri, ataupun makan di tempat yang kita lihat kondisinya bersih dan sehat. Dan yang terakhir adalah bahwa virus corona itu saat ini di klinik kita masih ada. Oleh karena itu, mari kita gotong royong, jaga satu dengan lain dengan mentaati protokol kesehatan. Mungkin itu Kak Sekar dari pesan dari saya. Oke, terima kasih sekali lagi, Mas. Untuk itu, sekaligus menutup webinar ini, pesannya tadi Mas Almas, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan semoga informasi-informasi yang tadi Mas Almas sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Untuk itu, webinar kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terutama Mas Almas, terima kasih banyak Mas atas waktunya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semoga kita aman-aman dari bahaya. Amin. Amin. Baik, Mas.